warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai materi perbandingan aspek ekonomi dan politik perdagangan antar negara melalui tarif, kuota, ekspor, dan subsidi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah bisnis internasional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Wulandari dengan NIM 2261007 dengan rekan saya Filda Ayu Lestari dengan NIM 2261016, Dini Nur Safitri dengan NIM 2261054 dan Warsini Setiawati dengan NIM 2261060. Baik, selanjutnya yaitu tentang pengertian perbandingan aspek ekonomi. Perbandingan aspek ekonomi adalah proses perbandingan berbagai faktor ekonomi antara dua atau lebih entitas ekonomi untuk mengevaluasi perbedaan dan kesamaan di antara mereka. Selanjutnya yaitu tujuan perbandingan dari aspek ekonomi adalah untuk memahami perbedaan dan kesamaan antara dua atau lebih entitas ekonomi seperti negara, perusahaan, atau produk. Dengan membandingkan aspek ekonomi, kita dapat mengetahui efisiensi, produktivitas, keterlanjutan, dan kesejahteraan ekonomi di entitas yang dibandingkan. Selanjutnya yaitu ada manfaat perbandingan aspek ekonomi. Yang pertama, memahami kelebihan dan kekurangan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, mengidentifikasi peluang bisnis. Yang keempat, memahami dampak kebijakan perdagangan. Dan yang terakhir yaitu mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu faktor yang dapat dipertimbangkan dalam perbandingan aspek ekonomi. Yang pertama yaitu ada produk domestik bruto atau PDB. Yang kedua yaitu ada tingkat pengangguran. Yang ketiga ada inflasi, yang keempat neraca perdagangan, yang kelima ada kesejahteraan sosial, yang keenam kebijakan ekonomi, dan yang terakhir yaitu infrastruktur. Pengertian politik perdagangan. Politik perdagangan merupakan serangkaian kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara untuk mengatur dan mempengaruhi perdagangan internasional. Tujuan utama dari politik perdagangan adalah untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, meningkatkan daya saing industri dalam negeri, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari politik perdagangan. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan daya saing ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan hubungan diplomatik. Yang kelima, memajukan agenda politik. Yang keenam, menjaga keamanan nasional. Adapun manfaat politik perdagangan, yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi, yang kedua, melindungi industri dalam negeri, yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang keempat, memperluas akses pasar, yang kelima, meningkatkan investasi saing, dan yang terakhir, meningkatkan daya saing global. Faktor-faktor politik yang mempengaruhi perdagangan antar negara meliputi yang pertama, kebijakan tarif dan non-tarif, yang kedua, sanksi dan embargo, yang ketiga, perjanjian perdagangan, yang keempat, kondisi politik, yang kelima, kebijakan migrasi dan tenaga kerja, yang keenam, kebijakan lingkungan, yang ketujuh, kebijakan moneter dan fiskal, dan yang terakhir, kebijakan teknologi dan inovasi. Oke, materi yang selanjutnya yaitu tentang kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu tarif. Tarif adalah sejenis pajak yang dikenakan atas barang-barang yang diimpor. Tarif spesifik atau spesifik tarif dikenakan sebagai beban tetap atas unit barang yang diimpor. Yang kedua yaitu kuota. Kuota adalah batas jumlah tertentu dari suatu barang atau jasa yang diizinkan untuk diekspor atau diimpor dalam periode waktu tertentu. Kuota dapat diterapkan oleh pemerintah untuk mengendalikan perdagangan internasional dan melindungi kepentingan ekonomi nasional. Yang ketiga yaitu ekspor. Ekspor adalah proses pengiriman barang atau jasa dari negara asal ke negara lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Ini melibatkan pengekspor atau pembeli yang menjual produk atau layanan importir atau pembeli di negara lain. Selanjutnya, kebijakan perdagangan internasional yaitu subsidi. Subsidi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama subsidi ekspor. Subsidi ekspor adalah pembayaran sejumlah tertentu kepada perusahaan atau perseorangan yang menjual barang ke luar negeri seperti tarif. Subsidi ekspor dapat berbentuk spesifik atau nilai tertentu per unit barang atau presentase dari nilai yang diekspor. Yang kedua yaitu subsidi kredit ekspor. Subsidi kredit ekspor ini semacam subsidi ekspor, hanya saja wujudnya dalam pinjaman yang disubsidi kepada pembeli.